Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk temanya kali ini aku akan mengambil tema tentang I know that we have a soul connection. Ada seseorang yang merasa bahwa dia memiliki koneksi jiwa dengan kamu. Oke, siapakah dia? Kita tarik energinya. Ada seseorang yang memiliki atau merasa memiliki koneksi jiwa dengan kamu. Oke. Aku lihat saat ini dia atau mungkin kamu, ini energi bisa terbolak-balik ya. Sudah tidak mau lagi terlalu banyak berpikir, tapi sekarang tuh pengen untuk action gitu ya, pengen untuk action terutama dalam hal tidak mau berkorban, tidak mau seperti berkorban demi cinta, gimana ya bahasanya, tidak melakukan pengorbanan yang tidak berarti atas nama cinta. Karena di sini aku lihat dia ingin sekali memastikan kebutuhan antara kamu dan dia itu selalu seimbang. Jadi mungkin selama ini kayak ada keraguan, terus itu juga ada kayak mungkin hanya sebelah pihak yang effort. Jadi cuman berat sebelah gitu ya dalam memberikan tindakan. Nah sekarang dia ingin sekali memastikan semuanya stabil, memastikan semuanya 50-50 dalam hal kayak effort ya, dalam hal effortnya itu 50-50 gitu ya, sama-sama lah ya, sama-sama ada effortnya, sama-sama mau memperjuangkannya, sama-sama mau actionnya kayak gitu ya. Apa yang dia harapkan bisa kamu penuhi dan apa yang kamu harapkan bisa dia penuhi, seperti itu. Intinya tidak mau lagi berkorban sesuatu yang tidak berarti atas nama cinta gitu. Jadi hanya sebelah pihak aja yang berkorban gitu ya. Terus juga aku lihat memang dia ini lagi kumpul-kumpul dengan keluarganya. Kalau aku lihat di sini kan masih nuansa Lebaran ya, masih sering kumpul-kumpul dengan keluarga. Terus itu dikala dia lagi kumpul keluarga, kadang dia suka kepikiran kamu ya. Bahkan kayak ada rasa keinginan untuk bertemu dengan kamu dan keluargamu, atau bahkan sebaliknya kayak pengen ngebawa kamu untuk mengenalkan kamu ke keluarga dia, seperti itu. Dan kalau misalkan saat ini kalian memang lagi berpisah ya, ada energi dia ingin union, dia ingin kembali lagi sama kamu, atau mungkin sudah ada komunikasi dari dia ya. Kalau aku lihat di sini mungkin sebagian sudah ada pertemuan, baik itu secara fisik atau komunikasi ya. Dan aku rasa saat ini tuh dia lagi kayak takut melakukan kesalahan yang sama seperti apa yang pernah dia lakukan di masa lalu bersama kamu. Jadi saat ini dia sedang menghindari untuk melakukan sesuatu ya yang kemungkinan nantinya akan bisa membuat dia menyesal di kemudian harinya. Misalkan tentang apa nih yang dulu sering bolak-balik toksik ya, mungkin bolak-balik selingkuhin kamu, atau bolak-balik nggak ada effort ya, nggak ada effort, tidak memperjuangkan kamu ya, selalu nyuekin kamu. Nah itu akhirnya di situ dia mengalami suatu penyesalan ya, sekarang mungkin atau kemarin-kemarin sempat dia merasa menyesal karena tidak memperlakukan kamu dengan baik. Nah sekarang dia tidak mau lagi, dia akan usahakan tidak akan melakukan hal yang sama yang seperti masa lalunya, yang mana ini nantinya di suatu hari nanti dia akan bisa sesali gitu ya. Ternyata jadi kemarin itu dia itu sempat membuat suatu masalah atau membuat hubungan ini toksik. Akhirnya kalian itu berpisah, dia menarik diri, bahkan mengisolasi dirinya, atau kayak
apa ya, menutup diri lah ya dari kamu, nggak ada kabar, nggak ada komunikasi, nggak ada pertemuan dengan kamu ya, karena di situ dia menyesalinya karena telah memperlakukan kamu tidak baik. Akhirnya kalian berpisah, dan disitulah dimana dia mengisolasi diri dan menyesalinya. Kemudian di masa-masa saat dia mengisolasi diri atau menutup diri dari kamu, di situ dia banyak berpikir, di situ dia banyak mencari kebenarannya. Terus itu juga introspeksi diri di situ ya, dan juga menyembuhkan rasa sakit hati dia setelah berpisah dengan kamu. Dia punya rasa patah hati juga loh sama kamu, aku lihat di sini. Dia patah hati karena berpisah dengan kamu, karena tidak bisa intens lagi dalam berkomunikasi atau saling memberikan perhatian seperti itu. Nah, aku lihat di sini, oke, karena ini The Hermit, aku lihat di sini dia mulai mulai menyembuhkan ya rasa patah hati dia, rasa sakit dia, penyesalan dia, dan siap bergerak untuk melangkah ke hubungan yang lebih baik lagi ya, yang hubungan yang lebih baru lagi. Dan aku lihat juga di sini kamu berdealing dengan orang yang mungkin lebih tua usianya dari kamu ya, lebih tua dari kamu, dan aku lihat juga mungkin lebih bijaksana juga dari kamu. Dan ketika dia memilih untuk datang lagi ke kamu, baik itu secara fisik ataupun komunikasi, karena dia berpikir juga ternyata aku udah lama gitu ya, ternyata dia sudah lama nggak berinteraksi dengan kamu, tidak saling menyapa, tidak saling bertemu, sehingga di sini dia ingin datang lagi ya. Atau mungkin ini sudah terjadi, dia sudah datang atau sudah berkomunikasi dengan kamu. Terus kenapa di sini ada the world? Aku rasa ketika dia datang itu menemukan jalan buntu lagi. Jadi mungkin sempat kayak misalkan mungkin karena ini lebaran ya, nuansanya lebaran, mungkin dia sempat kayak meminta maaf, chat kamu atau telepon kamu atau datang secara fisik, minta maaf ke rumahmu, ke keluargamu seperti itu, atau ya ke kamu lah gitu. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan dugaannya. Mungkin kamu tidak terlalu apa ya, kayak welcome, tidak terlalu welcome. Ya hanya sekedarnya aja kayak aku minta maaf ya gitu. Oh oke, aku juga minta maaf. Udah, selesai di situ aja ya. Nggak ada pembahasan lebih lanjut atau ngomongin tentang kalian atau apa ya, berbaikan, memperbaiki hubungan, balikan lagi itu enggak. Jadi dia merasa kayak, waduh, hubungan ini kok menemukan jalan buntu lagi, walaupun dia sudah datang gitu ya. Dia sudah sempat datang tapi dia merasa kayak hubungan ini kok buntu lagi, nggak menemukan jalan untuk memperbaiki hubungan, karena mungkin kamu cuek sekarang, kamu kayak menganggap dia sudah asing, kamu sudah tidak peduli dengan dia, kamu sudah masa bodoh, dan ya kayak canggung gitu loh. Dia mau ngebahas tapi mungkin kamu sudah apa ya, sudah tidak peduli, sudah nggak mau ngebahas hal-hal di masa lalu, apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu. Ya udah, kamu menganggap kayak ya udah, kalau dia minta maaf ya udah maafin aja. Tapi kalau untuk ngebahas gitu, aduh kayaknya masih males gitu ya. Kamu kayak males banget untuk membahas apapun yang pernah dia lakukan terhadap kamu ya, yang dulu tidak memperlakukan kamu dengan baik dengan cara apapun itu ya. Jadi aku merasa dia di sini kayak putus asa ya, merasa seperti putus asa. Kenapa? Karena yaitu ketika dia datang kamu sudah nggak terlalu welcome ya, hanya sekedarnya aja welcome, hanya sekedarnya aja gitu, sehingga dia saat ini tuh ngerasa putus asa. Dia bingung, aduh gimana nih ya untuk datang ke kamu, untuk mendapatkan perhatian kamu, untuk bisa berbaikan lagi dengan kamu. Dia orang putus asa aku lihat. Tapi walaupun dia putus asa, dia nggak menyerah. Aku lihat di sini. Jadi dia itu putus asa tapi punya kesadaran diri bahwa dalam suatu hubungan, kalau mau mencari pasangan itu nggak ucuk-ucuk langsung terjadi. Pasti harus ada perjuangannya, pengorbanannya, harus cari caranya. Nah, itu yang saat ini sedang dia pikirkan dan sedang dia cari. Memang ada putus asa karena sempat kayak nggak terlalu apa ya,
disambut olehmu gitu ya. Sambutannya hanya sekedarnya aja, ya silakan, oke aku juga minta maaf, atau hey, hello gitu, hello gitu, udah sekedar itu doang. Jadi ketika saat ini aku lihat memang dia ada rasa putus asa, tapi masih ada keinginan untuk tetap memperjuangkan kamu. Karena toh aku lihat di sini juga ada Eight of Swords. Apapun masalah yang pernah terjadi di antara kalian, tapi nampaknya di sini tuh ada suatu ketakutan, suatu kekhawatiran dari si dia tentang hubungan ini. Entah apa itu yang pernah dia lakukan sehingga dia merasa kayak khawatir, takut untuk hubungan ini. Tapi karena di sini aku lihat dia sudah kayak meyakinkan diri, ya. Dan aku lihat sudah apa ya, seiring berjalannya waktu rasa kekhawatiran dia, terus rasa kecemasan dia, ketakutan dia, dan juga setelah dia introspeksi diri selama ini yang menarik diri dari kamu itu ya, lambat laun rasa khawatir itu pun hilang, rasa khawatir itu pun mulai memudar gitu ya, dan dia siap untuk berpikiran jernih kembali ya, berpikiran jernih kembali, dan siap untuk mengatasi tantangan yang memang ada di hubungan ini. Terus itu juga memang ada pertanda hal-hal baik yang akan datang ya, setelah kalian mengalami banyak sekali kecemasan dalam hubungan ini. Karena kalau aku lihat setelah dia meninggalkan hubungan ini, justru malah dia kayak terjebak dalam perasaan dia sendiri gitu loh. Dia merasa tidak nyaman. Kemudian juga aku lihat ada rasa murung yang sangat besar, ada rasa sedih yang mendalam karena telah meninggalkan kamu. Terus itu juga bahkan sampai saat ini karena dia belum bisa menemukan jalannya. Terus itu juga situasinya kan gak intens sekarang ya, karena kamu juga sekarang mungkin sudah cuek, sudah masa bodoh gitu ya. Ya welcome hanya sekedarnya aja, nggak intens, nggak bucin seperti dulu itu. Pun saat ini dia ngerasa kayak sedih ya, kenapa kok hubungan kita seperti ini gitu. Memang dulu aku lihat itu dari awal si dia itulah yang memiliki suatu kekhawatiran dalam suatu relationship, dalam hubungannya bersama kamu. Ada suatu kekhawatiran, entah apa kekhawatirannya nanti kita cari ya. Tapi ketika dia ini gak intens sekarang ya ternyata kekhawatiran itu sampai sekarang gitu loh, masih menghantui dia ya. Tapi memang sudah sedikit demi sedikit itu mulai menimbulkan rasa kepercayaan diri dia untuk menghadapi tantangan yang ada di hubungan ini gitu, paham ya? Mungkin di sini memang hubungannya terlalu kasar ya, entah kamu atau dia kalau ngomong itu terlalu kasar, atau dalam bertindak atau bersikap itu terlalu kasar dan terlalu tegas gitu ya. Ada juga ada seseorang yang di sini entah kamu atau dia yang suka punya perilaku mengontrol sehingga sehingga kayak sulit untuk bisa terkendali gitu loh. Hubungannya bisa jadi langgeng itu sulit karena ada sikap yang terlalu kasar dari pasangan, terus itu sikap yang terlalu pengontrol dari pasangan, entah ini kamu atau dia, kalian situasikan aja ya. Jadi itulah yang selama ini menjadi momok di hubungan ini gitu ya. Yang menjadi momok itu tentang terlalu kasar sama pengontrol. Nah, tapi sekarang dia itu sudah mulai perlahan-lahan menghilangkan rasa ketakutan atau kekhawatiran atau kecemasan dia tentang hubungan ini dan siap untuk ayo melangkah. Tapi ketika dia mau melangkah, kamu udah cuek. Nah, semakin membuat pala dia pusing sekarang. Karena loh, kok jadi begini gitu ya. Kamu udah nggak, kelihatannya tuh kayak kamu udah nggak peduli, udah nggak membutuhkan dia, kayak udah nggak sayang sama dia gitu loh. Oke, kita lihat ya ceritanya. Sebenarnya apa sih halangan rintangannya? Oke. Kalau aku lihat memang si kamu ini selalu ada di pikirannya. Bahkan aku lihat di sini dia itu percaya bahwa kalian itu sudah ditakdirkan untuk bersama. Maka dari itu, di sini dia akan tetap menunggu kamu sampai kesempatan dan peluang
itu ada untuk dipersatukannya kembali kalian. Jadi aku lihat di sini dia masih menunggu kamu. Dan untuk saat ini dia perlu untuk berubah dulu. Bahkan dia sedang mencoba untuk menjernihkan pikirannya yang apa ya, yang kalang kabut, yang bingung ya atas situasi yang ada. Masalah, terus itu masa lalu, terus itu sikap kamu yang seperti ini ya. Terus itu juga menurut dia kamu sangat pantas mendapatkan sesuatu yang lebih, perlakuan yang lebih daripada mereka semua. Oke, jadi di sini timbullah suatu masalah. Jadi sebenarnya tantangannya adalah kemungkinan kamu pernah cemburu sama dia karena memang cemburunya ini bukan hal-hal yang keegoisan semata sih, tapi karena memang dia yang pernah menghadirkan pihak lain di hubungan ini sehingga kamu ngerasa kesel sama dia. Bahkan mungkin dia lebih memprioritaskan atau lebih memperdulikan yang lain. Yang lain itu banyak hal ya, nggak harus tentang pasangan lainnya, nggak. Bisa jadi pekerjaan, bisa jadi keluarga, bisa jadi adik, bisa jadi apalagi orang tua. Nah, itu lebih lebih dia lebih memprioritaskan mereka itu dibanding kamu. Padahal sebenarnya di sini menurut dia kamu itu lebih pantas untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripada mereka itu. Gitu. Cuman ya entah kenapa dia tidak menunjukkannya gitu ya. Nih, aku lihat di sini ya. Kamu itu lebih berharga ya ketika kamu ada di sisi dia. Nah, dia kan selama ini pernah nyoba ya. Apa sih arti hidupmu di dalam apa sih arti kamu di dalam hidup dia? Jadi sempet tuh dia ketika membandingkan ya ketika kamu bersama dia dan ketika dia tidak bersama kamu. Ternyata oh lebih berarti kamu ada di hidupku ya. Mungkin dia jadi lebih diperhatikan oleh kamu, lebih disayangi, lebih di apa ya? Lebih dibahagiakan ya, lebih dibuat nyaman atau bagaimana kayak gitu. Jadi eh aku lihat di sini ada kesadaran ya, ada kesadaran karena dia ternyata tantangan yang ternyata di hubungan kalian ini karena ada pihak lain. Ya, pihak lain itu banyak, bisa jadi keluarga, itu tadi ya, pekerjaan, memang pasangan lain, atau hal lainnya, hobi atau teman-temannya. Nah, itu dulu memang dia lebih memprioritaskan itu. Tapi sekarang dia sadar, ternyata ketika selama ini dia sering, setelah hubungan kalian on off, dia akhirnya menyadari, ternyata kamu lebih berarti dalam hidupnya jika kamu bersama dia dibandingkan hidup dia tanpa kamu gitu ya. Bahkan aku lihat saat ini I wanna kiss you ya. I wanna kiss you kata dia ingin sekali menciummu. Jadi saat ini tuh dia memiliki rasa gairah, rasa rindu, kangen banget dia sama kamu. Dia pengen adanya suatu pelampiasan gairah ya, pelampiasan gairah, nafsu ke kamu kayak gitu ya. Pengen adanya skinship, pengen adanya pelukan, ciuman, ya yang ingin melampiaskan gairah lah pokoknya seperti itu. Oke, inilah orangnya ya. Mudah-mudahan resonate ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.